gitu. Intinya tetap kita kan butuh human ini ya, kayak apa ya, hubungan antar manusia itu Iya. tetap penting gitu ya. Hai, selamat datang di White Space. Welcome to White Space. Hari ini aku yang akan jadi host. Nama aku Corina. Hari ini aku ditemani oleh Okta dari SMA. Silakan perkenalkan dirimu. Hai Whitespace, perkenalkan nama saya Deva Rinyani Oktania, biasa dipanggil Okta. Saya dari SMK PGRI 13 Surabaya. Oke, Okta, hari ini kita mau bahas apa nih? Kita membahas tentang topik tentang pemasaran. Terus? Terus gimana, apa itu tentang pelayanan konsumen, tentang apa? Pelayanan toko terhadap konsumen. Itu nggak hanya tentang memberikan yang terbaik, tapi juga ada yang unik. Yaitu salah satunya ada di toko Karen's Dinner. Karen's Dinner kan punya cara yang unik buat melayani konsumennya. Caranya itu kayak dia itu kasar, terus mengeritik seseorang atau membuat orang itu jadi kayak ingin memberikan ekspresi yang sama seperti apa yang dia berikan ke konsumennya. Kenapa ini? Apa ya? Kita kan mulai tadi kamu bilang pertama kan, oh kamu dari jurusan pemasaran nih. Ya. Terus hubungannya dengan customer gitu ya. Iya. Jadi hubungannya kalau kita pemasaran, terus kemudian kita mau, ya istilahnya barangnya dipasarin kemana gitu kan, selain ke market. Terus kemudian tadi kamu bilang pengen apa, kita akan ngangkat tentang studi kasus kayak Karen's Dinner gitu kan. Ya. Nah, kalau aku mulai dulu dari yang awal-awal deh. Tadi kita sempat bahas kamu dari jurusan pemasaran, terus kalau dari apa ya, kita mulai dari dasarnya dulu deh. Apa yang membuatmu tertarik dengan pemasaran? Pemasaran itu kayak sekedar hubungan jual menjual dan bertemunya penjual dan pembeli. Jadi di situ itu kita bisa kayak berlangganan atau kita bisa juga menjalin tali persaudaraan dengan konsumen itu sendiri. Tali persaudaraan, gimana nih Iya, kayak maksudnya? tali persaudaraan itu kayak kita kan saling nggak mengenal orang. Mhm. Jadi dengan orang itu datang ke toko kita memberikan pelayanan yang terbaik dan kita dekat dengan mereka kan semakin lama akan semakin tertarik dengan toko kita, dengan sering datang terus ke toko kita dan itu bisa kayak membuahkan kalau mereka itu bisa kita anggap sebagai saudara sendiri atau sebagai kerabat dekat gitu. Langganan gitu Ya, kan langganan. maksudnya. Langganan terus apa ya? Lah kalau tadi kan sempat kamu ada apa? Sempat kita mau bahas tuh yang studi kasus Karen's Dinner gitu kan. Iya. Nah itu kan kebalikan tuh dari ceritamu tadi yang kayak customer itu harus yang dilayanin yang terbaik, kemudian harus yang apa? Supaya puas gitu kan. Kalau Iya. datang balik lagi itu kayak apa ya, merasa wah enak nih ke restoran ini, merasa dilayani Pak Raja. Itu kan nggak kayak raja sama sekali gitu. Nah Enggak, itu, itu malah kayak teman sendiri. nah gimana menurut pendapatmu kayak gitu? Kalau menurutku sih Karen sendiri itu ya unik sih. Mereka punya cara khasnya sendiri buat ngelayanin konsumen itu dan mereka punya cara untuk gimana bisa ngeladenin konsumen itu dengan cara mereka sendiri. Hmm. Jadi dengan kayak mengajaknya mereka bercanda atau mengkritik atau kayak apa itu sekedar cuman mereka itu seolah-olah mereka yang egois gitu. Padahal aslinya itu cuman bercanda. Kepengen nggak kamu ke situ? Aslinya kepingin sih, cuman belum bisa aja ke sana. Nah itu kalau misalkan apa di mata pelajaran lah atau kayak istilah marketingnya lah gitu, istilah pemasaran ataupun istilah branding yang kita di secara pekerjaan lah kita di dunia branding itu sering bilang tuh istilahnya USP. Nah itu unique selling proposition. Itu tujuannya supaya si brand itu siapapun itu akan punya suatu kayak preposisi yang unik buat dirinya sendiri gitu loh. Jadi membedakan dia dari marketnya dia. Nah ini kebetulan sih ya, kasus yang pas kita bawa ini kayak Rans Dinner ini USP-nya tuh unik banget kayak tadi yang kamu bilang itu. Karena dia di balik tadi itu yang kamu bilang tiba-tiba kayak bukan lagi sebagai apa customer tuh bukan yang di Keselan. atas tapi Iya, customer di tuh kayak bawah. di Di bawah gitu standarnya atau mereka. sama gitu Iya, kan selevel jadi ngomongnya itu kayak santai kayak banget. teman sendiri. Heeh, sampai jutek-jutekin gitu Iya. dan lain sebagainya. Jadi kayak apa ya itu sesuatu yang unik yang kalau misalkan kita secara umum lah, kamu buka restoran, aku buka restoran, tiba-tiba kita jutekin orang kan pasti nggak suka lah gitu loh. Nah Iya. itu aku sempat baca nih, jadi ada di artikel-artikel lah di internet gitu.
yang katanya kalau si Karen Stiller itu kan dimulai dari meme, yang namanya Karens itu yang dari film Mean Film lama. Girls, heeh, Iya, yang kalau yang tokoh si cewek itu yang namanya Karens itu di iya, film, dia itu kalau ngomong itu aduh jutekin orang banget gitu loh. Nah, bikin orang kesel gitu. betul, bikin orang kesel. Kamu punya nggak sih temen yang ngeselin kayak gitu? Nggak usah Punya disebut. banget. Terus habis itu kita kalau misalkan tahu, oh itu dasarnya dari meme nih. Jadi karena itu mulai dari situ orang udah kayak nggak terlalu nganggap itu kayak terlalu serius gitu loh. Iya, Sehingga akhirnya kayak ketika itu dibikinin kayak resto dan lain sebagainya dengan basic konsep itu, orang langsung nganggapnya itu kayak wah ini apa ya? Kayak bukan sesuatu yang kayak bisa nggak usah dimasukin hati gitu loh. iya, Nah mungkin karena itu akhirnya jadinya restorannya jadi oh menarik ya kayak iya. gitu. Tapi kalau kita sendiri yang buat resto itu di sini atau di mana-mana, mungkin seseorang menanggapinya itu kayak kita itu terlalu serius gitu. Karena kan semua orang nggak mempunyai sifat yang bisa nganggap itu cuman bercanda atau Heeh, semuanya kan pasti nganggapnya, ah beneran beneran gitu. Kok nggak sopan pasti gitu kan. heeh, ada yang positif ada yang negatif ya. Iya, Nah kebanyakan kayak gitu apa ya informasi itu secara nggak langsung biasanya kamu lihat dari mana? dari TikTok sih biasanya kan TikTok. sering lewat gitu di Mm-mm, FYP. Banyak juga seleb-seleb TikTok atau konten kreator mm-mm, TikTok yang sering main ke situ kan, terus mm, dimasukin ke kontennya mereka, terus kan mm, akhirnya jadi viral. Jadi itu kan mm, mengundang seseorang untuk datang gitu karena penasaran. mm. Ya, kayak berarti secara nggak langsung kamu sadar nggak mereka itu melakukan pemasaran yang digital Iya, digital terus melalui sosmed. iya, melalui sosmed karena ya apa-apa lah orang kadang kan saking yang kita-kita gini yang nggak bisa datang ke sana kita lihatnya dari TikTok, dari Iya, sosmed. Terus gue kepengin kan. penasaran. Kalau sampai sana pun begitu datang kita pasti akan wah, seru ya, menarik ya. Pasti Iya, otomatis langsung buka HP langsung kayak video-video video. gitu. Terus apa ngepost sendiri gitu kan. Iya, Ini secara nggak langsung kita jadi agen marketingnya mereka secara gratis gitu untuk posting di sosmed gitu. Itu apa ya? Secara nggak sadar kita kembali lagi ke yang poin awal tadi yang kamu tadi bilang pemasaran kaitannya sama customer kayak gitu. oke. Itu balik lagi sih sebenarnya. Mau nggak mau eh, jualan tadi kamu bilang jualan itu ada pembelinya kan. Iya, Nah, ya otomatis itu kayak nge-track calon pembeli berikutnya, iya. iya kan? Nah, terus kalau misalkan nih tadi selain yang poin tadi apa ya yang TikTok tadi, ada lagi nggak kira-kira yang menarik dari situ? Cara pemasaran yang Kalau digital yang kamu diajarin di sekolah? Kalau pelayanan untuk konsumen kan itu nggak hanya kita offline kan, Hmm. juga ada kan dari online, yaitu contohnya TikTok, Shopee, Lazada, dan lain-lain kan. Hmm. Kalau di TikTok, bedanya TikTok sama Shopee itu, kita kan TikTok, itu orangnya nge-live, kita bisa tanya. Cuman kita bisa nyuruh orangnya untuk nge-spill barang yang apa yang kita mau beli. Hmm. Sedangkan kalau Shopee kan kita hanya bisa melihat gambarnya aja kan, kita nggak bisa ngelihat real-nya secara langsung. Dan Shopee Live itu? Ya, yang Shopee Live itu kan itu, kita bisa ikutin live-nya mereka, terus kita bisa lihat barangnya yang ada di keranjang itu yang mereka jual. Terus Oh. kemudian kita bisa komentarkan ke orangnya untuk Mm-mm. nge-spill salah satu barang yang akan kita beli. Jadi Hmm. orangnya pasti otomatis akan membaca dan akan nge-spill di hari itu juga. Jadi mereka itu meyakinkan kita bahwa barangnya mereka itu bagus dan sesuai yang digambar. Sedangkan kalau yang di Shopee kan kita cuma bisa lihat dari gambar aja gitu. Ini maksudnya yang kayak tampilan ini apa namanya? Tampilan ini kak apa ya istilahnya? Kategori produknya gitu kan? Iya, Yang ininya. Kalau yang live itu berarti kan yang kayak orangnya langsung otomatis coba. muncul terus kemudian Iya. nyobain gitu ya. Iya, satu gitu. Terus kalau misalkan kayak gitu, kamu sendiri pernah nyoba nggak beli atau yang dari live gitu? Tiba-tiba kayak tertarik, wah ini menarik nih gitu. Coba ceritain pengalamanmu. Pernah sih, kan waktu itu aku lagi scroll, terus Hmm. iseng-iseng tiba-tiba dia lewat di FYP, sebuah toko Mm-mm. sepatu. Nah, Mm-mm. saya tuh penasaran, akhirnya saya ikut, terus saya lihat, kok sepatu yang etalase yang ini tuh bagus. Akhirnya aku Mm-mm. komen, coba coba spill dong yang nomor 21 gitu. Mm-mm. Gak lama orang itu baca, terus kemudian di spill. Nah, Mm-mm. akhirnya aku, oh ini real fit banget, sama seperti gambarnya. Jadinya aku tertarik kan untuk membelinya karena gambarnya sudah ada di depan mata dan itu benar-benar mirip dan nggak sama sekali settingan gitu. Terus kamu jadi beli sepatunya? Jadi sih Mau pakai nggak? Nggak. kemarin aku pakai. Oh, kemarin dipakai. Wah, Iya, hebat ya, nggak lihat ya. Itu berarti apa ya? Efeknya tuh jauh lebih cepet ya.
Iya, jadi kayak apa itu kan kalau di Shopee kita harus nge-scroll ulasan-ulasan dari seseorang gitu. Itu pun kameranya kadang nggak jelas kan, fotonya kadang Mhm, juga seliweran atau gimana, cuman foto gelap aja. Nah, sedangkan kalau di TikTok kan kita nggak perlu lihat komentar orang lain, tapi kita harus mhm, bisa lihat komentar dari yang penjualnya langsung mhm. gitu, secara real. Walaupun itu cuman live, tapi kan kita bisa ngelihat barangnya langsung, terus Heeh, kesehatan barangnya atau apa gitu yang harus kita cek dari barang itu. mhm, mhm. Kayak apa ya, berarti, kasarannya walaupun platformnya tuh sudah by handphone, Iya. digital, terus ada yang lainnya kayak, eee, apa tadi ya, kayak entah itu lewat website ataupun lewat e-commerce gitu. Intinya tetap kita kan butuh human ini ya, kayak apa ya, hubungan antar manusia itu Iya tetap penting gitu ya. Dijual gambar doang itu masih kerasa kurang ya, iya begitu kayak live itu lebih nah nanti kayak greget. datangnya itu takutnya nggak sama kayak yang digambar gitu kan. Ah, heeh, heeh. Biasanya kan banyak orang yang bilang ada harga, ada barang, tapi kan Mhm, nggak semua harga yang mahal itu mhm, barangnya juga bagus gitu. heeh, heeh. Kayaknya itu poin yang, apa, menarik banget sih dari yang tadi kamu sempet bilang itu Okta, yang apa, kayak tadi yang contoh kasus pertama yang kita bawa tadi yang Karen's Dinner Karen itu, iya dia kan tetep ada, apa ya, kayak hubungan relation antar orangnya, iya terus kita tetep butuh, apa, informasinya juga lewat media sosial gitu, supaya kita bisa tahu dan lain sebagainya, terus jadi lebih tertarik untuk lihat gitu. iya Terus bukan cuman jualan produknya doang, tapi jualan experience di situ. iya Nah itu dia kalau, secara, digital kayak tadi yang Kakak bilang di live dan lain sebagainya, itu ada sih istilahnya. Sekarang tuh lagi lumayan apa ya, dibahas lah gitu di dunia marketing dan ini. Ada istilahnya CX, customer experience gitu. Nah, secara general sebenarnya sama sih, yaitu pengalaman customer-nya yang diangkat, yang diperbaikin di situ. iya Terus kadang, kalau secara digital, ya tadi secara live, terus kemudian dipermudah gitu ya, kalau iya sama beli live tinggal klik bawah langsung iya, keluar terus langsung katalognya. keluar katalog, terus habis itu Heeh, kalau ingin melihat secara realnya kan bisa komentar gitu. itu apa, kayak semua tuh kayak mempermudah kamu secara digital untuk bisa tanya sama Iya, penjualnya, biar walaupun nggak ketemu. nggak ketipu dengan harga, kayak Heeh. gitu. Terus kayak apa namanya, bisa kayak ini kan, semacam kayak kamu datang langsung ke toko, tapi sebenarnya kamu nggak langsung ke toko kan, kamu cuman Iya by live doang gitu. Jadi itu, apa ya, kayak semacam pengembangan ini apa, customer experience yang bisa dirasain sama, kita-kita yang sebagai pembeli gitu. Termasuk iya si penjual tokonya sebenarnya juga dipermudah dengan hal-hal seperti itu, karena dia bisa jadi apa ya, kayak, jualannya itu nggak harus nunggu customer itu datang langsung ke toko kan. iya Dia bisa bisa langsung menjangkau ya semua dengan orang di live itu kan. mana-mana. Heeh. Jadi apa ya, itu hal yang menarik banget gitu. Untuk kamu sendiri di sekolah itu ada yang sampai diajarin ke arah sana atau belum? Untuk diajarin ke live itu belum ya, cuman Mhm. diajarin itu pembisnis melalui Instagram, Oke. BTW kamu kelas berapa? kelas 10. Kelas 10. Iya. Wih, teman-teman ini kelas 10 udah mau bikin bisnis, weh. Terus terus Nah lanjutin. itu, kalau di sekolah itu kan diajarin tentang membuat bisnis melalui Instagram. Mhm. Instagram kita itu kan pertama itu biasa aja, itu kita ubah semuanya bio-bionya itu dengan katalognya berbisnis gitu, bisnis apa aja. Mhm. Nah contohnya itu aku bakal ngambil bisnis baju. Ada Mhm. seorang, apa itu, content creator, dia itu terkenal di TikTok dengan cara dia untuk mempromosikan baju, celana, sepatu, sendal, dan lain-lain yang Mhm. dia beli melalui Shopee, kemudian dia kayak Jual ulang? try on nggak, try Oh, on di TikTok. heeh. Kemudian kalau ada yang ingin beli itu selalu dikasih link kan di TikTok. Mhm. Kemudian kalau barang-barangnya itu banyak yang nggak kepakai sama dia, itu kemungkinan besar bakal dia jual di Instagram. Contohnya Mmm, kayak di-post satu persatu dan dikasih harga di mhm. bawahnya gitu. Pernah nyoba ini enggak, eee, membuat yang tadi kan katanya ada di sekolah diajarin tuh bikin gitu. Iya. Pengalamanmu sendiri nyoba bikin Instagram bisnis, terus kemudian, project sekolah lah, boleh tolong ceritain gimana rasanya memulai usaha itu tadi? Awalnya sih susah, cuman Mhm, usaha ini itu nggak diperjualkan ke orang. Cuman kita buat mhm, Instagram-nya, kemudian kita ngepost barang, itu pun ngepost foto dari kita ngambil dari IG-nya seseorang. mhm, Nah, itu kita jual untuk kita biasanya kayak percobaan aja gitu. Jadinya kita ngejual, aku waktu itu ngejual itu sih, makaroni.
Mhm. Ngejual makaroni di situ dan nggak ada yang tertarik, emang karena itu kan cuman sebagai percobaan aja. Heeh. Jadinya itu makaroninya di situ kan banyak rasa, jadi kita ngadain rasanya, terus harganya itu memang lumayan sulit sih untuk menarik orang buat Mhm. beli kita gitu. Emang sulit banget, tapi ya gimana namanya juga itu percobaan. Heeh. Setidaknya udah nyoba ya, Iya, setidaknya dengan udah percobaan. ngelihat ada contoh-contoh yang tadi influencer yang kamu bilang, "Oh caranya gini nih," terus, Iya, lihat di TikTok Shop cara jualnya kayak gini gitu. Terus apa, eee, mungkin mungkin butuh dijutekin kali ya, jadi siapa tahu ada yang mau beli. iya, kayak Ini Karen Stiller gitu kan jutek. tapi nggak tahu, belum tentu ada orang yang cocok gitu kan Iya sih. caranya. Terus, kalau dari, apa ya, dari kalau misalkan kita lihat dari benang merah semuanya lah, dari depan tadi kita bahas, tentang muter-muter sih, dari tadi kita muter di pemasaran dan customer gitu kan. Iya, Dari mulai yang, offline itu apa ya, istilahnya kalau kita tuh sering bilangnya itu offline, jadi di kayak toko. di toko, Iya, betul, yang tadi di toko, sama yang di, handphone. handphone, sama yang tadi, habis dari yang TikTok, kemudian ada yang di Instagram juga gitu, yang digital berarti kan. Iya, digital. Kalau kita lihat semuanya itu, in the end kita butuh semua teknologi itu balik lagi tetap ke manusianya nggak sih? Jadi Iya, tergantung semua itu tergantung manusianya. Dia mhm, mau beli langsung ke toko atau online gitu. mhm, itu a good point di situ. Kadang orang kita butuh percaya dulu, Ya, baru baru mau membeli. heeh, baru beli. Habis itu kalau habis kita dapat barangnya, kemudian kita puas sama hasilnya, bisa jadi kita langganan balik lagi ke toko itu, betul nggak Iya. sih? Ya bisa jadi kayak berlangganan terus-terusan dia kalau butuh Heeh, apa-apa selalu datang ke toko gitu. Daripada mhm, untuk berpaling ke toko lain kan. heeh, Lebih baik ke toko kita. baik itu online, baik itu offline. Iya, terus terus baik juga kayak apa itu namanya, orang itu bakal lebih percaya ke toko kita daripada ke toko lain gitu. Jadi Hmm, dia lebih seringnya ke toko kita, mau beli apapun itu mesti ke toko kita. Kalau kepengennya ke situ ya? ya kalau ke toko orang lain kan mereka repot, harus datang dulu, harus ngesurvei, terus Mhm, ngelihat-ngelihat, kan repot juga kan. mhm, Akhirnya ya udah ke toko kita aja, yang lebih udah duluan disurvei gitu kan. cepet, langsung dapat, puas, pasti Ya puas gitu ya. puas banget, Jaminan 100% nih zaman dulu kala gitu. puas banget sih. Jadi ya, apa ya, sebagai apa, penjual juga harus merhatiin gitu ya, Ya. kira-kira si pembeli nanti ini maupun calon pembeli, kira-kira nanti bakal seperti apa gitu ya. Ya, selain memperhatikan juga perilaku mereka, juga kita harus memperhatikan kebutuhan mereka. Mereka ini Mhm, butuh apa gitu. Jadi kita di oke. toko itu harus menyediakan apa kebutuhan mereka, biar mereka itu tidak berpaling gitu. Oh, good point good point. Wih, ini dari kamu umur berapa? Masih kelas 10 Kelas ya? 10. Wih, ya ampun. Nanti semoga kelas-kelas di project-project selanjutnya yang, Instagram business or something itu, nanti siapa tahu bukan cuma sebagai tugas, tapi bisa jadi beneran jadi Amin amin toko amin. dan sukses ya buat kamu. Amin amin amin. Iya, semoga lancar-lancar sekolahnya. Thank you Makasih. untuk datang di Whitespace hari ini ya, Oktaya. Thank you. Thank you. Bye-bye, Thinkers. Bye.